Saking bingungnya mereka tentang siapa yang disalibkan menggantikan Isa yang ada di Al-Quran, ustadz-ustadz ini punya jawaban yang berbeda. Ada Ustadz Kainama, ada Ustadz Ipung Atria dan Ustadz Kainama, ada juga Ustadz Kainama. Pasti Anda bertanya-tanya, mengapa ada 3 Ustadz Kainama? Saya juga bingung. Mungkin Ustadz Kainama punya kembar, atau mungkin dia punya versi yang lain. Mari kita simak kebingungan ini. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Yehuda Isteria. Buat teman-teman muslim, saya sarankan orang-orang seperti ini jangan dikasih panggung. Karena mereka tidak membawa Anda kepada jalan kebenaran, tetapi mereka membawa Anda kepada jurang kebinasaan. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ustadz Kainama. Kainama, saya stop batipu orang sudah. Situ asal bilang kata S3 di Belanda kah, S3 di Israel kah, mana kah. Kita pun otak kayak begini. Astaga. Nanti pas ditanya bukti bahwa Yesus tidak mati, buktinya adalah tidak ada bukti. Stop posisi pumparlinti itu kayak nama. Jangan bikin malu-malu orang Ambon. Tapi saya di dekat apartemen saya itu ada satu tempat peribadatan. Ini beda lagi, saya juga baru paham gitu. Bukan baru paham, baru tahu bahkan. Yehova Witness. Ya, Oneness. Itu beda lagi katanya ya? Beda lagi. Oh, jadi ternyata cabangnya banyak juga gitu. Banyak. Nah, kalau itu apa yang membedakan? Kan kalau saya nggak salah dengar, kayaknya mereka tidak menganut Trinitas. Iya. Ya, yang Tuhan itu hanya Yesus. Apa jadinya jika umat percaya pada pembohong? Apakah Anda masih mau percaya kepada mereka? Mereka sedang membuka jalan masuk bagi kepentingan lain untuk merusak keyakinanmu. Apakah kamu menyadari itu? Mereka terus membuka aib tanpa rasa bersalah. Mereka tidak sendiri, ada nama besar agamamu di belakang kata-kata mereka. Lebih kritis itu penting. Kalau saya mau menjawab, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang ateis kepada orang yang monoteistik gitu. Sebenarnya jawabannya gini, dia bisa, tapi untuk apa? Bisa, tapi untuk apa? Karena sifat Tuhan itu ada banyak. Sepemahaman saya dulu waktu saya masih Kristen, dan saya rasa Kristen ini kan Abrahamik, jadi pasti ada nyenggol-nyenggol dengan Islam Yahudi. Dia bisa, tapi untuk apa? Tuhan itu berhikmat, Tuhan itu adil, Tuhan itu belas kasih, dan Tuhan itu pokoknya kalau di Islam ada 99, kalau di Kristen saya tidak tahu. Tapi sifatnya banyak. Dan dia tidak akan melakukan sebuah tindakan yang melanggar sifat lainnya. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan bisa mengangkat batu yang dia tidak sendiri bisa angkat? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Tapi balik lagi, dia tidak akan melanggar keilahian dia dengan sifatnya yang lain. Sehingga nanti pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa? Tapi gini, sorry. Tadi kan Coki kan menanggapi yang tentang bagaimana bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sedemikian gedenya sampai dia tidak bisa mengangkatnya. Ya. Itu memang paradoks. Kenapa? Paradoks. Karena begitu dia tidak bisa mengangkatnya, dia sudah tidak maha kuasa lagi. Kalau begitu sekarang pertanyaannya, apakah dia bisa mengangkat batu? Untuk apa? Apa tujuan? Apa yang harus saya buktikan dengan melakukan ini tuh apa? Karena kalau permasalahannya adalah kemahakuasaannya, ada hal lain yang lebih tepat sasaran yang bisa dia lakukan untuk menjawab soal kemahakuasaannya. Ngerti nggak maksud gue? Makanya sebenarnya yang jadi permasalahan buat gue, pada akhirnya orang-orang yang percaya dengan hal-hal apa yang dia percayai apapun itu, terjebak dengan diskusi-diskusi seperti ini sampai lupa harus bayar SPT tahunan. Itu dia. Gitu loh maksud saya. Tapi agak KP. Saat di mana Donditan terlihat bodoh di muka orang bodoh. Apakah Bapak percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu, juga Maha Kuasa itu, bisa menjadi manusia? Iya, percaya. Karena Bisa. kan Maha Kuasa. Maha Kuasa, makanya dia jadi manusia. Karena dianggapnya manusia sudah berdosa gitu Pak ya. Iblis berdosa nggak Pak? Dosa. Lebih banyak mana dosa iblis sama dosa manusia? Ya iblis. Iblis. Karena dinamakan iblis. Oke. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini mau menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis?
Sebenarnya jawabannya gini, dia bisa, tapi untuk apa? Bisa, tapi untuk apa? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Tapi balik lagi, dia tidak akan melanggar keilahian dia dengan sifatnya yang lain. Sehingga nanti pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa?